A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mani'u al muradu 'indal itlaqi kama huna wa huwa mani'ul hukmi wasfun wujudiyun la adami zahirun mundabitun la mubtaribun mu'arrifun naqidal hukmi ay hukmas sababi kal qatli fi babil irsi fa innahu mani'un min wujudil irsi al musabbabi 'anil qarabati aw ghairiha li hikmatin wa hiya adamu isti'jalil warisi mauta maurisihi biqatlihi amma mani'us sababi wal illati walam yadhkuru illa muqayyidan bi ahadihima fasayati fi mabhasil illati ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mani' dan mani' al muradu 'indal itlaq bermula maksud di ketika itlaq kama huna sebagaimana barang pada di sini wa huwa mani'ul hukmi dianya mani' itu yang menegah hukum. Wasfun wujudi itu sifat yang bangsa wujudi, yang bangsa wujud, yang bangsa ada, la adami tidak bangsa adami, tidak bangsa tiada. Zahirun lagi yang zahir, lagi yang zahir, lagi yang jelas, la khafiyun tidak yang khafi, yang tersembunyi. Mundabitun lagi yang mundabit, makna mundabit lagi yang menentukan. La muttarib tidak yang berbolak-balik. Mu'arrifun lagi yang memperkenal, naqidal hukmi lagi yang perkenal ianya sifat, naqidal hukmi akan lawan hukum. Lagi yang perkenal akan lawan hukum. Artinya hukum sabab. Artinya hukum sabab. Jadi, tayo dilikat kali pembahasan mengenai tentang hukum taklifi. Kemudian, dilikat nepegah kita mong li musannif pada menyatakan muta'alaq khitab wad'i daripada sebab dan seinya sebab. Maka dilikat kali ta'rif ataupun pengertian daripada sebab. Kemudian, kali lanjut lom dengan pengertian daripada syarat. Kemudian malamnya mani'. Jadi mani' nyo khitab wad'i. Yang nilai. Mani' adalah khitab wad'i. Muta'alaq khitab wad'i. Teman yang bermaksud di ketika itlaq sebagaimana di sini makna mani' di sini adalah mani'ul hukmi yang menegah bagi hukum. Jadi yang dimaksudkan dengan mani' di sini adalah mani' hukum yang menegah bagi hukum, bukan menegah pula lain. Makanya yang dimaksud
manik di ketika itlak sebagaimana di sini itulah manik hukum. Kita berbicara dengan khitab wad'i, iaitu manik maksudnya adalah manik hukum. Yang menegahkan bagi hukum. Kiban teman pengertian daripada manik. Wasfun wujudi, zahirun, mundhabitun, mu'arifun, naqidal hukmi. Satu sifat yang bangsa wujud, yang jelas, yang mundhabit, makna mundhabit yang menentukan. Jadi, lagi pengertian dilikat, mundhabit. Kiban dilikat pengertian mundhabit, yang menentukan, kan? Yang tertentu, jelas. Hana segala dapu. Mu'arifun naqidal hukmi, yang memperkenalkan lawan hukum. Yang beda ni. Yang memperkenalkan lawan hukum. Lawan hukum pun lawan hukum sebab. Lawan hukum sebab. Ada dilikat, ilikat. Wategekeun dengan sebab dilikat. Wasfun zahirun mundhabitun mu'arifun lil hukmi. Sifat yang jelas, yang mundhabit, yang memperkenal ataupun sebagai penanda bagi hukum. Yang memberi tanda bagi hukum. Yang namanya sebab. Kaya kan? Sama dengan manik adalah kebalikan. Kebalikan. Menyamanik wasfun wujudi khusus. Yang beda tadi. Menyamanik adalah sifat yang bangsa wujud. Bukan sifat yang bangsa adami. Tapi seandainya bak sebab ide, na sebab wujudi, na sebab adami. Nya tak wasfun di. Tapi khusus pada manik wasfun wujudi. Sifat yang bangsa wujud. Hanaro sifat yang bangsa Adam. Tak sifat yang bangsa Adam likat. Lagi contoh berarti hana ana menyebabkan kepada isteri merupa seperput. Maka ada sifat yang adami yang menjadi sebab. Ayo kan? Tapi menyatakan di mana sifat yang khusus bangsa wujudi. Sifat yang khusus bangsa wujudi. Tidak ada sifat yang bangsa adami. Oleh sifat yang bangsa wujudi tersebut yang bangsa ada, zahirun, yang jelas. Makna jelas, la khafiyun. Hana tersembunyi. Hana tersembunyi. Oleh yang mundhabit, yang menentukan ataupun yang tertentu. La mutarib. Teku mutarib pun lawan daripada mundhabit. Yang mundhabit ka tertentu je. Punya mutarib sama dengan tiga kata pun. Tiga kata pun je. Hana tertentu. Mu'arifun naqidal hukmi, yang memperkenal ataupun menjadi tanda sifat tersebut akan lawan hukum. Lawan hukum pun naqidal hukmi artinya hukmi sebab. Akan lawan hukum sebab. Sebab memperkenal bagi hukum. Seandainya memperkenal bagi lawan hukum. Lawan hukum. Contoh. Kal qatli fi babil irsi. Seperti pembunuhan pada bab warisan. Fa innahu, maka bahawa sesungguhnya pembunuhan mani'un, itu yang mencegah min wujudil irsi, daripada ada warisan. Musabbabi, yang menjadi sebab ianya tertegah wujud warisan, anil qarabah, daripada kerabat, au ghairiha, ataupun selainnya kerabat. Bahkan lil hikmah, karena hikmah. Yang menjadi sebab daripada kerabat ataupun selainnya kerabat karena hikmah. Contoh tungku manik sifat yang bangsa wujud, yang jelas, yang dia itu mundhabit, tertentu dan memperkenal lawan hukum. Lagi contoh pembunuhan. Masalah warisan. Maka pembunuhan
dapat mencegah. Pembunuhan itu merupakan satu sifat yang wujudi. Pembunuhan dapat mencegah daripada wujud ataupun adanya warisan daripada kerabat dan seunya kerabat. Yang menjadi sebab pati hana warisan daripada kerabat ataupun seunya kerabat karena na hikmah. Bedah kita yo. Ya. Tapoh sidra urang yang urang merupakan mewarisi bagi kita yo. Ya kan? Maka poh urang tersebut menjadi manik, menjadi sebab untuk tertegahnya mendapatkan warisan. Bahkan karena na hikmah. Toh hikmah hinat. Wahya dan bermula dianya hikmah. Adamul isti'jalil waris. Itu ketiadaan menyegerakan si waris, ahli waris, mautal mauris. Akan mati orang yang mewarisinya si waris. Biqatlihi dengan bunuhnya si mauris. Dengan bunuhnya si mauris. Ya, jadi toh hikmah nuku. Itulah hanjut tapi segera hanjut le si waris, le ahli waris, ya pun segera mati si mauris dengan cara ipoh. Tidro anu dia ahli waris daripada ayah. Bedah anu ya poh ya ngat bagah mate ngaji icak warisan mbak ya. Maka pembunuhan itu menjadi manik. Menjadi manik. Pakan karena kita mau lantak arif bunuh satu sifat yang bangsa wujud. Dan jelas dan muntabit yang memperkenal lawan hukum. Dah lawan hukum bunuh. Lawan hukum sebab menyojeh memperkenal bagi sebab. Tahu kan? Memperkenal bagi hukum, najih na hukum, maka nyo najih hana hukum. Jatah haram dapat kewarisan. Seorang anak ketika meninggal orang tuanya mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Tapi karena namane maka memperkenal lawan hukum. Isaat bedah anu ya poh ya sehingga ayahnya mati ngon gara-gara ipoh le anu, maka anu tersebut tertegah untuk mendapatkan warisan. Iban? Kerana tidak boleh ketiadaan menyegera si waris akan mati si mauris dengan cara ipohnya si mauris. Yang hikmah. Jadi seorang anak dia itu mendapatkan harta warisan dari orang tua ketika orang tua meninggal. Menyona hinan hikmah yang idu hinan maka hanale merupakan harta warisan. Itulah hikmah yang benar manik. Tertegah mendapatkan warisan karena hikmah. Toh hikmah. Hanjut ya segera lesi waris untuk mati semua dengan cara ipoh. Untuk bagah merupakan harta warisan dengan mati ya apoh. Wate kai ipoh nyan yah ke mati maka hanale merupakan harta warisan bagi orang yang poh tersebut. Bagi anak yang poh yah benar. Nya hanjut. Olehnya lagi pegang benar muntabit jelas. Harta benar berarti membunuh. Jelas tu. Membunuh, menegah daripada mendapatkan warisan. Jadi nak ukuran dibunuh atau ke bunuh poh mati. Tahu kan? Bunuh poh mati. Kan jelas. Ya. Hana mutarid. Punya mutarid kena lebih kurang ni. Hana tertentu, hana giban-giban. Makanya punya hino nebegat contoh mutarid adalah berbuat baik ayah dengan tarbiyah, dengan pendidikan. Ya kan? Berbuat baik ayah dengan pendidikan. Yang hana muntabit ya. Jadi beda-beda. Hana suatu kejelasan. Menancit watayukun bunuh zahirun. Ya kan? Wasfun wujudi zahirun. Makna zahirun la khafiyun. Kemana hana khafi? Ya kan? Hana tersembunyi. Lagi contoh syafaqah. Kasih sayang ayah. Punya kasih sayangnya ke barang tu som. Ya kan? Barang tu som hana ada.
Makanya berjelas je pembunuhan, mati. Dan pembunuhan, tekun pembunuhan, puan mati. Ya. Makanya, jadi maneknya adalah dia itu menjadi tanda pengenal bagi lawan hukum. Lawan hukum. Dan khusus wasfun wujudi. Sifat yang bangsa wujudi. Sifat yang bangsa wujudi. Hanya sifat yang adami. Mesti yang bangsa wujudi. Hanya yang adami. Okay? Kemudian amal mani'us sabab, adapun bermula mani' sebab dan illah, dan adapun bermula mani' sebab yang menegah sebab, kan? Dan illah wala mizkar, dan tidak disebutkan akan ianya mani' illa muqayyidan, kecuali hal keadaan dikaitkan dengan salah satu keduanya. Fasayati fi mabhasil illah, maka selagi datang ia mani' sebab dan illah pada pembahasan illat. Ya. Adapun mani' sebab dan mani' illat. Kayo kan? Mani' sebab dan mani' illat. Hina konyo mani' mendang. Kayo kan? Adapun masalah mani' sebab dan mani' illat, dan hana disebutkan berarti mani' sebab dan mani' illat kecuali kekait dengan salah satu. Berarti tiga ke mani' sebab, mani' illat. Hana disebut mengkelih. Nyan untuk akan datang pembahasan pada bab ini, pada pembahasan illat ini. Ya. Makanya hina mutlak mani'. Jadi arti mutlak mani' ini adalah mani' hukum yang menegah bagi hukum. Mani' hukum. Mani' hukum. Adapun tu'uka berarti mani' sebab, mani' illat. Yang hidih ke pegah pembahasan bab pembahasan illat. Ya. Jadi secara singkat, kaji di takrif sebab, kaji di takrif mani'. Sebab adalah wasfun, zahirun, mundhabitun, mu'arifun lil hukmi. Punya mani' kebalikan. Atau sebenarnya sebab pun kalau pernah kebidai. Dalam penjelasan. Makanya menyertakedi mani' wasfun wujudi. Yang tadi. Wasfun wujudi, zahirun, mundhabitun, mu'arifun, naqidal hukmi. Jadi memperkenal lawan hukum. Menjadi tanda bagi lawan hukum. Menjadi tanda bagi lawan hukum. Kah? Yang kiban kuluk tulisan. Bisa dipahami? Berarti ingat contoh dan tambah untuk faham. Berarti contoh ni, ada contoh pembunuhan. Pembunuhan itu menjadi mani'. Menjadi mani' daripada hukum. Jatah roy, mendapatkan warisan. Lagi contoh sembahyang. Ya kan? Sembahyang wajib. Tapi karena nahid, itu menjadi mani'. Penghalang bagi wajibnya sembahyang. Tiada wajib boleh. Bahkan haram. Lawan hukum berarti. Haram. Kah? Kemudian, wasihah. Maka aku kata wasihatu. Dan bermula sihah. Sah. Ini bahasa dia sah. Asyamilatu li sihatil ibadah wasihati ghairiha. Yang melengkapi ianya sah bagi sah ibadah dan sah selainnya ibadah. Daripada teman, ibadah dan selainnya ibadah. Sah ibadah dan selainnya ibadah. Daripada selain ibadah, min aqdin wa ghairi. Daripada akad dan selainnya akad. Wafiqatun. Itu kesesuaian. Itu kesesuaian. Muwafiqatul fi'li itu kesesuaian perbuatan. Zul wajhaini yang mempunyai dua wajah. Yang mempunyai dua wajah.
wuku'an nisbah kejadian asyar'a akan syarak yang mempunyai dua wajah akan syarak kesesuaian perbuatan yang mempunyai dua wajah akan syarak akan pun sesuai perbuatan akan syarak fil asah pada pendapat asah fil asah pada pendapat asah macam cetuk je lah. Wal wajhani dan bermula dua wajah. Muwafiqatus syar'i itu kesesuaian syarak. Wa mukhalafatuhu dan menyalahinya syarak. Artinya fi'lul ladzi perbuatan alladzi yaka'u taratan wafiqal syar'i yang terjadi ianya alladzi pada satu kali hal keadaan muwafiqan cocok bagi syarak wataratan dan pada satu kali mukhalifan lahu menyalahi bagi syarak ibadatan kanat ibadat ada ianya perbuatan contoh ka salatin seperti salat au ghairiha ataupun selainnya ibadah contoh ka bai'i sihati seperti jual beli sihatuhu muwafiqatuhu syar'i muwafiqatuhu syar'a bermula sahnya jual beli itu cocoknya jual beli akan syarak akan syarak bi khilafi ma la yakau dengan sebalik barang yang tidak terjadi ianya barang illa muwafiqan lahu kecuali hal keadaan muwafiqan lahu cocok ianya barang bagi syarak. Contoh ka ma'rifatillahi ta'ala seperti ma'rifah Allah Ta'ala mengenal Allah Ta'ala. Maka benar id law waqa'at mukhalafatu lahu aidan karena jikalau terjadilah menyalahi bagi syarak pula lakana al-waqi' istilah sungguh adalah waqi' yang terjadi jahlan itu bodoh la ma'rifah tidak ma'rifah fala yusammal muwafiqu lahu sahihan maka tidak dinamakan akan yang cocok bagi syarak akan sahih maka tidak dinamakan akan yang cocok baginya syarak akan yang sahih cuba perhatikan sah nyo juga bahagian daripada khitab wad'i. Sah. Ataupun sihah. Jadi sihah ini nyo itamong ataupun mengumumi bagi sah ibadat dan sah yang bukan ibadat. Toh yang bukan ibadat tu ya ibadat contoh sembahyang. Yang bukan ibadat akad dan lainnya akad yang bukan ibadat. Kaileh. Berarti sah ini mencakupi bandum-bandumnya. Mencakupi bagi sah dalam ibadat dan sah pada surah yang bukan ibadat. Kiban yang kekensah tunggu. Kiban yang kekensah. Yang kekensah adalah muwafiqatun zil wajhaini asyar'a fil asah. Yang kekensah adalah kesesuaian yang mempunyai wajah akan pun sesuai akan syariat. Yang menurut pendapat asah. Nak nahik deku tak ada sah. Hana. Yang keken dengan sah adalah cocok sesuatu yang mempunyai dua buah wajah. Putar kepu cocok dengan syariat. Maka yang hukumkan sah. Bukan sah. Sesuatu yang mempunyai dua buah wajah. Cocok dengan syariat. Maka itu sah namanya. Yang lagi yang menurut pendapat sah. Kiban maknanya tunggu. Cocok satu perbuatan. Yang pada perbuatan itu kejadiannya mempunyai dua wajah. Ini nak dua buah wajah. Nak dua buah kejadian ini. Kaya kan? Cuman yang cocok dengan syarak, angka yang pernah dengan sah. Yang hanya cocok dengan syarak, hanya pernah dengan sah. Pernah lain tu. Apakah pasal ke pernah? Makanya makna dua wajah apa? Makna dua wajah adalah satu cocok dengan syarak.
Satu lagi hana cocok dengan syarak. Makanya kesesuaian satu perbuatan yang dia itu punya dua versi kejadian, yang perbuatan itu sesuai dengan syarak, maka dinamakan dengan sah. Yang sah. Satu perbuatan yang sesuai dengan syarak, yang perbuatan itu mempunyai dua wajah, itulah sah namanya. Nampak kira-kira? Maksudnya apa? Satu perbuatan yang sigaga perbuatannya iaitu cocok dengan syariat. Sigaga perbuatannya hanya cocok dengan syariat. Maka yang cocok dengan syariat kepunan dengan sah. Yang hanya cocok dengan syariat hanya kepunan dengan sah. Apakah perbuatan itu ibadah? Lagi contoh sembahyang. Maka toh sembahyang. Tekun sembahyang na syarat na rukun. Maka ketika kita pupuk sembahyang sesuai dengan syariat, maka yang sembahyangnya sah. Ataupun yang bukan ibadat. Lagi contoh toh jual beli. Maka sah jual beli juga cocok dengan syariat. Benar ijab kabul. Baik lagi belum lampang. Maka atai ke benar jual beli yang ada ijab kabul, kabat ikbat, maka jual beli itu sah namanya. Bahkan sah karena sesuai dengan syarak. Intinya perbuatan yang sesuai dengan syarak yang dia itu punya dua versi, nabut yang hanya sesuai dengan syarak, nabut yang sesuai dengan syarak, maka yang sesuai dengan syarak itu dengan syariat itulah dinamakan dengan sah. Nampak kira-kira? Sebalik, barang yang hanya terjadi kecuali muafakat bagi syarak. Sebalik, perbuatan yang perbuatan itu tidak mempunyai dua wajah. Hanya dua buah wajah perbuatannya. Hanya dua buah versi. Kita sabah sagai. Putar sesuai dengan syariat. Hanya lain. Itu contoh. Lagi contoh ma'rifah kepada Allah. Hanya lainnya. Kita hanya muafakat dengan syarat mendang. Kaya kan? Kaya? Pakai benar. Ataukah ma'rifah kepada Allah. Mengenal Allah. Kaya kan? Yang tidak berarti muafakat syariat. Nah lain hana. Pakai hana. Karena seandainya terjadi menyalahi bagi syarak cid. Tak pegah nacid berarti yang hana muafakat bagi syarak. Sehingga yang muafakat bagi syarak kekensah. Sungguh yang terjadi adalah bangaikan ma'rifah. Nampak? Nak terbayang kira-kira? Ma'rifah kepada Allah. Yang hanya muafakat bagi syarak terjadi. Cocok bagi syariat. Karena apa? Karena seandainya terpegah ma'rifah kepada Allah. Nah, menyalahi bagi syarak cid, sungguh yang terjadi yang adalah bangaikan ma'rifah. Itu ma'rifah. Ataikun ma'rifah berarti kamu mengenal. Hana bangai berarti. Hana bangai. Maka atai hana bangai buta. Kamu muafakat bagi syarak. Kaya kan? Makanya bukan hana gepenan muafakat bagi syarak dengan sahih. Kita yang ma'rifah kepada Allah dengan betul-betul ma'rifah. Caturi Allah dengan sifat lagi yang kata but dalam tauhid. Ngan nak ke dengan sahih. Hana ke dengan sahih. Bahkan karena hana dua buah wajah ini, yang nak sabah wajah sagai, muafakat dengan syarak sagai. Sedangkan yang ke dengan sahih buno bak perbuatan yang perbuatan itu punya dua versi. Tak dua versi. Nah yang sesuai dengan syariat, nah yang hana sesuai dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat, kepunan dengan sah. Sedangkan bab makrifah kepada Allah, nya hana kepunan dengan sah haji. Yang sesuai dengan syariat. Bahkan, karena cid hana haji yang hana sesuai dengan syariat. Sesuai mandum. Karena yang terjadi, nah yang hana sesuai dengan syariat, sama dengan yang bangaikan makrifah. Kan makrifah. Bangai kepunan jahil. Sama dengan yang na berarti hanya cocok bagi syariat. Cocok bagi syariat. Makanya, yang cocok bagi syarak karena sabah wajah sebagai bunuh, hanya dua buah wajah, maka cocok bagi syarak. Makrifah kepada Allah cocok bagi syarak. Yang nagakan dengan sah, hanya disebut dengan kata-kata sah. Bisa dipahami kira-kira? Jangan hanya teliti, hanya umpama.
Kan? Timu yo terkedi bunuh makrifah kepada Allah. Nyancit memang sabar sagai. Dah hanya cocok bagi syarat. Menancitlah perbuatan yang hanya terjadi kecuali hanya menyalahi bagi syarat. Contoh, lagi contoh syirik kepada Allah. Yang syirik kepada Allah nyancit tak sabar dia. Hanya dua boh nah. Syirik kepada Allah yang adalah perbuatan yang menyalahi syarat. Maka yang hanya kepunan dengan sah. Okey? Jadi yang kepunan dengan sah adalah satu perbuatan yang sesuai dengan syarak, yang perbuatan itu punya dua wajah. Itulah dia sesekali memang perbuatan itu sesuai dengan syariat, sesekali tidak sesuai dengan syariat. Sehingga yang sesuai dengan syariat dinamakan dengan sah. Yang tidak sesuai dengan syariat tidak dinamakan dengan sah. Tadi pun pasit itu mungkin nyau ke. Kan? Hau urut lain nama pom lah ya. Aduh pom. Dia nama pom. Ka. Katro. Fasihatul ibadah. Maka bermula sah ibadah. Akhzan karena kepaham mimma dzukira daripada barang yang telah disebutkan. Muwafiqatul ibadah zatil wajhain. Itu kesesuaian ibadah yang mempunyai dua wajah. Ukuan nisbah uku', nisbah kejadian. Akan pun sesuai akan syariat. Wa illam yaskut qada'uha. Sekalipun tidak gugurlah qadanya ibadah. Sekalipun tidak gugurlah qadanya ibadah. Sekalipun tidak gugurlah qadanya ibadah. Wa hadza mansubun lil mutakallimin, dan bermula ini itu dinisbahkan bagi ulama mutakallimin, ulama tauhid. Kah? Kacau perhatikan. Temu sikit ulai dia turah kaya. Maka dengku sah ibadah karena kepaham daripada yang kau sebut liket. Kibang gekun ibadahnya sah. Waktu gekun ibadah sah adalah cocok sesuai ibadah yang mempunyai dua wajah nisbah kejadian. Makanya ukuannya nyantamiyat dil wajahin. Mempunyai dua wajah nisbah kejadian. Secara kejadian, yang sesuai dengan syarak, yang hanya sesuai dengan syarak. Waktu sah ibadah adalah sesuai ibadah yang mempunyai dua wajah bunuh. Ngempu sesuai akan syariat. Ataupun punya bahasa dia, sesuai dengan syariat. Walaupun kedai, hana gugur qadha. Walaupun kedai, hana gugur qadha. Yang tetap hukumkan sah. Walaupun untuk wajib qadha. Pendapatnya adalah genisbahkan bagi ulama mutakallimin. Ulama tauhid. Apa maknanya nunggu? Yang gekun dengan sah ibadah. Yang kepaham daripada kalau kita buat liket, pengertian liket. Itulah sesuai suatu ibadah yang ibadahnya punya dua kejadian. Satu sesuai dengan syariat, satu tidak sesuai dengan syariat. Kaya kan? Sesuai ibadah yang mempunyai dua kejadian bunuh dengan syariat. Maka itu ibadah sah. Walaupun kedai ibadah bunuhnya hana gugur qadha, wajib qadha macam. Contoh. Lagi contoh, sembahyang orang yang fakir dua tuhran. Sembahyang orang yang fakir dua alat bersuci. Dua tuhran. Gaknyan berarti hanjut ke berudu. Betul kan? Gaknyan juga. Hanjut ya? Tak apa, mandua hana. Kesembahyang ke masjid. Kesembahyang hormat hotel. Lagi yang kali dah bahas. Hotel temu ada sembahyang yang sembahyang. Karena posisi yang wajib sembahyang. Sedangkan bunuh posisi urangnya dengan dalam keadaan memang hana bisa untuk berwuduk dah hana bisa untuk tayammum. Dan pegah jadi tahan urangnya. Tahu kan?
Itahan urungnya dalam keadaan memang hanya mungkinkan untuk sembahyang secara sempurna. Sembahyang ju nampak tempat juga yang menadi. Otai tu ada sembahyang. Itulah sembahyang hormat otai. Ini sembahyang urung fakir turet. Yang sembahyang orang sah mana? Muya kadang ba ulama mutakallimin yang sah. Walaupun gede, hana gugur kada. Dalam artian singa. Muya seandainya orang yang terlepas, maka wajib kubur kembali. Maka sembahyang orang yang fakir dua turet. Yang fakir alat bersuci, dua alat bersuci. Itulah tanah dan tayamum, tanah dan air. Maka salat orangnya dihukumi dengan sah. Walaupun gede, wajib. Wajib qada betul. Hana gugur qada. Ya, pakat. Karena muafakat dengan syariat. Muafakat dengan syariat. Kaya kan? Hai, muafakat dengan syariat kiban. Sedangkan bunuh hana turan. Berarti kan kana idam syariat cik. Nah hukum rusak. Dan lain sebagainya. Makanya menurut ulama mutakalimin. Ya, makanya menyonya fasihah. Ya. Bila kata tu tak resah ipai. Kiban tak resah muwafiqatu dzil wajhain asy-syar'a. Maka menyakamunan sah dalam hal ibadah adalah muwafiqatul ibadah dzil wajhaini uquan asy-syar'a. Wa illam yaskut qada'uha. Kan? Ya, berarti yang keyan takrif yang adalah nisbah bagi ulama tauhid. Waqila dan dikatakan orang sihatuha itu sahnya ibadah sukutu qadaiha itu gugur qadanya ibadah. Wa hadza mansubun lil fuqaha dan bermula ini itu yang disebahkan bagi ulama fiqh. Menyakun ki baru gugur sah ibadah adalah gugur qada. Yang baru sah. Kiban gugur sah hana wajib le qada. Yang apa pendapat? Yang pendapat ulama fiqh. Dalam artian pun gugur kata hana perlele untuk pubut kali kedua. Hana payah pubut kedua kali. Ya, ban. Jadi beda versi sah ulama fiqh dengan ulama tauhid. Menurut ulama mutakallimin bunuh ada kensah, kibar kensah, atinan ka sesuai dengan syariat yang kasah. Ibadat yang sesuai dengan syariat yang kasah. Walaupun gede mesti kadam tu. Kaile tapi menurut ulama fiqh ke mana? Yang kensah la ibadat adalah gugur qada. Moyo seandainya le tapubut hana wajib le qada yang kenyan baru sah. Mai tanya kan strategi hukum kan fiqh ayo kan. Berarti yang kahana pelajari qada kan baru hukum sah. Sama dengan bunuh ada yang but le tapubut mentang wajib qada yang hana kensah lah. Kibancit. Berarti hanya untuk menggugurkan kewajiban. Yang sah kalau. Buktinya payah pubut lah ulang. Payah qada lah ulang. Payah tunaikan lah kembali. Kargo. Hawalain mafhum le. Ku kedua mafhum. Ka fama wafaqa minha asy-syar'a. Asy-syar'u maka bermula barang yang cocoklah minha daripadanya barang oleh syariat walam yaskut nyan ba urura putam tulis. Baklong al-qaum tulis putam tulis ba urura. Qada maka bermula barang yang cocok daripadanya barang oleh syarak walam yaskutil qadauha. Cuba tulis. Walam yaskut al-qada'u. Walam yaskutil qada'u. Dan tidak gugurlah qada. Contoh. Ka salati man dhanna. Seperti salat siman. Yang menyangka iaman annahu akan bahawa sesungguhnya man. Mutatahirun. Itu telah bersuci ia. Summa tabayyana lahu hadsu. Kemudian nyatalah bagi nyaman oleh berhadas nyaman. Sama itu dinamakan akan ianya barang sahihan akan sahih alal awal berdasarkan di atas pendapat yang pertama. Kenapa dinamakan sahih? Nadran ila dhannil mukallaf. Karena memperhatikan kepada zan si mukallaf. Sangkaan si mukallaf.
Dunasani, kutiadaan pendapat yang kedua. Kenapa? Nadran ila fi nafsil amri, karena memperhatikan kepada barang yang ada pada diri urusan, pada kejadian. Ka. Ka. Maka kamu nandungku, setiap ibadah yang ibadahnya sesuai dengan syariat dan hana gugur qada. Ibadahnya tidak gugur sesuai dengan syariat, tapi hana gugur qada lah. Contoh, lagi contoh, sidra orang yang gesangka droganya kala gemu suci. Semayang tu. Gesangka droganya kala gemu berwuduk. Semayang tu. Ternyata nyatalah bagaknya yang bahawa saya agaknya berhadas. Hana suci loh. Nyan kibat. Nyan nagakan dengan saya pun hana. Kaya kan? Sangkaan gaya muno gaya dalam keadaan suci gitu bayang. Nagakan saya pun hana. Nyan punya tadang bak pendapat yang pertama gepenan dengan sahih. Pakon. Karena waktu saya gekan dengan sahih menurut pendapat mutakallimin, iaitu cocok ibadat dengan syariat walaupun hana gugur qada. Karena bak kondisi kanyata orang yang akan hadas wajib qada. Maka sah karena kalau kepada dan mukallaf. Awak teji semayang bunuh, ini suci han. Suci. Dalam keadaan dia suci. Karena sangkaan dia suci. Awak teji semayang, ini sangkara dia suci. Maka semayang. Sama dengan sangkaan dia bunuh, berarti sesuai dengan syariat. Berarti semayang dia sesuai dengan syariat. Dalam keadaan suci. Maka yang punya tadang bahawa ulama mendukalimin yang kekira sah. Walaupun dua-duanya ternyata akan kedepu gaya hana suci sehingga wajib gulang sembahyang. Tapi gupenan dengan sah. Yang sembahyang bunuh. Mamu yang tadang buat pendapat yang kedua, hana gupenan dengan sah. Bahkan karena yang ditinjau adalah nafsul amri. Faktanya, realitanya, diri urusan yang tinjau. Sedangkan bunuh realitanya, nyatanya adalah dia berhadas. Berarti hana gupenan dengan sah sembahyang bunuh. Apakah hana gupenan dengan sah? Kenapa pupuk terkata? Karena menyokun benar pendapat ki itulah pendapat ulama fiqah. Baru gukun dengan sah adalah sesuatu yang gugur qada. Hana payah pupuk kali kedua. Nampak? Qala Ibnu Daqiqil Aidi, telah berkata oleh Ibnu Daqiqil Aidi. Artinya Asy-Syafi'i. Ya, Ibnu Daqiqil Aidi. 30 itu Asy-Syafi'i. Dekat Syafi'i so. Ya, ulama mazhab Syafi'i. Ka. Wa fi hadal bina, dan sabit pada ini bina, nadrun itu nadar. Menyokun berarti Ibnu Daqiqil Aidi, yang bak masalahnya natinjauan kit mentang. Kiban natinjau, pakai natinjauan. Li'annahu karena bahawa sesungguhnya halwasan, in urida bi muwafaqatil amri, jika dimaksudkan dengan muwafaqat urusan, akan pun dimaksudkan akan amrul asli, akan urusan yang asli, urusan yang asal. Falam yaskut, maka tidak gugur ianya ka. Maka tidak gugur ianya qada. Au amru bil amal bildan, ataupun jika dikehendakikan, jika dimaksudkan dengan muwafaqat urusan, akan urusan dengan beramal dengan sangkaan. Faqad bana fasadudan, maka sungguh nyatalah rusak nyadan. Fayalzimu, maka melazimilah bahawa la yakunu sahihan, tidak ada ianya tiap-tiap itu sahih bitakdiraini dengan dua takdir. Wastad harahu Barmawi, dan telah menuntut zahir akannya perkara oleh Barmawi. Ka. Jadi menyebab Ibnu Daqiqil Aidi, nyan bak urusannya kan nak tinjauan lom. Kiban tinjauan lom. Pakan nak tinjauan lom. Kenapa mana? Mereka terkedi dimaksudkan muwafaqat urusan adalah urusan yang asal. Dalam artian muwafaqat urusan akan urusan yang asal. Ayo kan? Lagi ketentuan roy. Maka hana gugur ka? Maka hana gugur kata. Ataupun yang dimaksud dengan muwafaqat urusan adalah urusan dengan beramal dengan zan, maka sungguh zan tersebut kasalah, nyata salah. Maka menyokong menan, nyan melazimi kepada
hana gepunan dengan sahih bak dua boh takdirnya. Hana gepunan dengan sahih bak dua boh takdirnya. Pakan hana gepunan dua boh sahih. Pukun dua boh takdirnya hana gepunan dengan sahih. Ya. Karena lagi ada berapa no? Dua buah versi. Karena yang dimaksudkan punya urusan adalah urusan asli. Yang dimaksudkan urusan adalah cocok urusan punya. Yaitu urusan dengan beramal dengan dan. Sedangkan nyo kanyata salah dan. Ayo kan? Maka aku pegah. Yang lazimlah bahawa hana gepunan dengan sahih dengan dua buah takdir. Dan kagak tentu zahir oleh Barmawi. Wajib dan dijawabkan. Yang saya jawab Ku Barmawi ya. Yang jawaban untuk Ibnu Daqiqil Aidi ya. Jikalau leuke. Bi anta bayyana fasadudzan dengan bahawa nyatalah rusak sangkaan wa ini tada sekalipun dikendaki akan ia rusak sangkaan adama tasmiyati zalika sahihan akan tiada menamakan demikian akan kesahih bin nadri illa nafsil amri dengan nazar kepada diri urusan la yamna'u tasmiyatuhu tidak tertegahlah menamakannya demikian akan kesahih bin nadri ila dzanni dengan nazar kepada dzan. Menoleh atau menyokun Ibnu Daqiqil Aidi bak masalahnya natinjauan pakan natinjauan karena menyotekedi gekendaki dengan gemaksudkan dengan cocok urusan kesesuaian urusan adalah urusan yang asal maka hana payah kata hana gugur kata hana gugur kata sama ngau ke hana gugur kata kiban wajib kata pakan karena hana cocok dengan urusan asal ataupun yang dimaksudkan dengan muwafaqah urusan adalah urusan yang beramal dengan zan sehingga udahnya kapasit zan ayo kan kapasit zan maka menyokamenan lazim bak dua buah takdirnya nyo hana kepenan dengan sahih maka hana kepenan dengan sahih karena mandua mentengna yang pertama bak surah hana gugur qada karena yang dimaksudkan urusan adalah urusan asal. Yang kedua adalah beramal dengan zan tapi zan kapasit. Ya kan? Zan karusa. Sama dengan menyozan karusa dia nak kena saya Sebab zan karusa. Jecit berarti maksud dengan urusan mana urusan zan, sesuai dengan urusan zan. Ya kan? Mun sesuai dengan urusan zan berarti biar rusak. Nyanjut dah. Tapi nyo nyata ni zan karusa. Mun karusa tak benar kah? Karena saya le kan? Karena saya le. Makanya lazim berarti bak dua buah takdir tersebut nyan hana kepenan dengan sahih. Nampak boleh? Ai lain nampak? Lu hana yakin nampak. Mudasid nampak? Cuma kejawab. Kejawab. Kibar cara kejawab? Benar jawab. Nyata rusak dan. Benar ada dan yang kerusaknya kenyo hana kepenan dengan sahih benar. Ya kan? Dengan bahawa nyata rusak dan sekalipun dikendaki kepada hana kepenan yang dengan saya dengan nazar kepada diri urusan karena yang diri urusan benar karusak dan berarti sedangkan diri urusan kelengaian nyan hana tertegah ya punan dengan saya dengan nazar kepada dan jadi mana cara jawab nya rusak dan tersebut ya kan walaupun kedai hamsah untuk tapunan dengan sahih kepada kejadian karena kejadian bunuh hanya sesuai dengan diri urusan ya kan sebab kasalah dan bunuh tapi secara dan bunuh ya nyo hanya tertegah punan dengan sahih bahkan karena watai di pupuk ini dengar pupuknya kiban maka sangkaannya segala merusak dan maka disahih sama dengan sah cita penama sahih untuk keling kepada zannya sangkaannya watai dipebut bunuh dalam keadaan suci maka sah semayang jikun sah hana salah ya benar jadi kongkang pendapatkan yang benar cara jawab
Wali subki dan sabit bagi subki dan seinya subki huna pada di sini. Kalamun itu kalam. Zakartu fil hasyiyah. Yang aku sebutkan akannya kalam dalam hasyiyah. Dalam hasyiyah. Yang wastad harahu bermawi dan menuntut zahir akannya kalam Ibnu Daqiqil Aidi oleh Tunku Barmawi. Yang jawab agaknya. Berarti yang jawaban agaknya. Jelas atas Ibnu Daqiqil Aidi. Sebab menyebab Ibnu Daqiqil Aidi ke tinjauan mana? Ya kan? Tinjauan kan. Tahu tinjauan. Maksud muafakat adalah amrun asli fala yaskut. Yang maksud dengan muafakat amrun adalah amrun bil amal bidan fakat bana fasadudan. Tahu kan? Maka kepegah legaknya man dua boh hana ke dengan sahih. Yang ketuntut zahir lagi kan. Mana ketuntut zahir akannya pendapat dia oleh Barmawi gepejelas lagi kan. Tinggal ke jauh. Nyan tinjauan daripada Ibnu Daqiqil Aidi menau. Memang secara fasid dan nyan hanjit tak penan dengan sahih. Tapi nazar kepada dia urusan. Tapi hana tertegah cit untuk penan kepada sahih dengan nazar kepada zan. Sedangkan Ibnu Daqiqil Aidi mandua bawah takdir hana jit tak penan dengan sahih. Pakan karena yang pertama maksud dengan urusan lah urusan asal. Makanya urusan asal hana gugur. Sama dengan hana sah lah. Ataupun takdirkan maksud dengan urusan ini adalah urusan itulah beramal dengan zan. Sedangkan zan kah salah. Maka zan yang tersalah hana dihitung, hana diiktibar. Sama dengan kah hana diikra. Sama dengan dua buah takdirnya. Apakah takdirkan makna urusan adalah urusan yang asal. Ataupun takdirkan makna urusan adalah urusan beramal dengan zan. Kedua-duanya adalah tidak bisa dihitungkan dengan sahih. Dianggap zahir pada benar. Pendapat yang disebelahnya adalah pendapat yang lebih kita berharap. Tapi dia tingku yang izharnya, buatnya dianggap pendapat tersebut lebih zahir kepada benar. Yang menyebab pribadi muslimah dan menyebabkan dari dari wasalharul barnawi wal jauh. Bangsa wal jauhnya bukan di Tunku Barmawi yang jauh. Mungkin boleh bertimbang sama pada pun sama. Sebab kamu yang lang tarikah usulnya nyo nak kepelahi bacut. Watakun wastad harahu ay tanzira Ibni Daqiqil Aidi. Dan sungguh menuntut zahir akannya bandingan ataupun tinjauan benar. Yang nak tinjauan wa fi hadzal bina kanyo nadrun kanyo atas Ibnu Daqiqil Aidi. Makanya ketuntut zahir akan bandingan Ibnu Daqiqil Aidi le Tunku Barmawi. Dan kejawab gepelahi legaknya. Gepelahi. Kiban cara gepelahi? Gepegah. Bunuh kau pegah berarti yang beramal dengan dan sedangkan dan kapasit gepegah. Nyan nyata rusak dan sekalipun dikehendaki kepada hana kepenan dengan sahih dengan nazar kepada dirusan tapi hana tertegacit penan dengan sahih dengan nazar kepada zan. Yang membandingkan lagi berikut, makanya mungkin bandingannya ini adalah bandingan yang benar. Kamu yang tekalan wastad hara, berarti nak penjelasan menuntut zahir gepa jelas. Monya tekedi biasa yang gak anggap benar, apakah dengan wajah dama, apakah ge pegah sebuah kata ge setujui mesti kan. Warajaha. Makanya
lebih cocok Muya Baklong lebih cocok okay, bunuh menentu zahir akannya perkataan Ibnu Daqiqil Aidi oleh Barmawi wa yujabunya akan dan jawab le ku Barmawi nya jawaban ku Barmawi untuk Ibnu Daqiqil Aidi gak pegah legaknya bunuh mandua boh takdirnya hanjut bohnan kepada teh gedebai gayan jawab meno hanjut bohnan bak surah nyatazan bunuh hanjut bohnan kepada teh nyan ia itibar kepada nafsul amri karena hanya sesuai dengan kejadian tapi punya itibar kepada dan matang je karena watai pebut bunuh sesuai dengan syarak mengambil mengambil yang lebih selamat berarti yang ke dah jauh ke hana selamat ya punya perik kiban selamat mandua boh ke penafi hana teh ya karena menurut versi yang dulu di tahun 2000 ini hanya dapat kekeliruan yang pun okey lah berarti bab pegang surah dilikat nyo salah sekali tak itibar kepada Aslamri itulah perkara yang asal yang malah bab penyawan kedua juga agak anggap berarti hanjit tak pernah dengan berarti surah mengamal dengan dalam kalaf yang sebagai sahih ini kan salah ya maka karena ini berarti leganya bukan mencapai dua tinjauan sebenarnya kita berarti kalau pakai satu tinjauan berarti bab perkara pun bukannya berarti dipakai secara nafsu amri bab perkara dua juga dia pernah nafsu amri wajah kebuka berarti beramal dengan zan kemudian nyatalah salahnya zan yang berubah nyatalah salahnya zan yang kan kagak pakai nafsu amri kan berarti bab yang kedua maka dijauhlah berarti pernyataan saya yang agak keliru yang bahwa menyatakan fasik zan sekalipun menghendaki akan ketiadaan menamakan demikian perkara ataupun amalan akan kesahih dengan meninjau kepada nafsu amri tidak menegak menamakannya amal akan kesahih dengan tinjau kepada zan mukallaf ini mesti jauh jadi di Ibnu Daqiqil Aidi leganya hanya pakai dua tinjauan sebenarnya kan satu tinjauan pakai kepada dua perkara makanya yang salah kiban yang nyan muyo lagayan nyan kasalah mafhumkeun Ibnu Daqiqil Aidi jadi keun Ibnu Daqiqil Aidi wa fi hadzal bina dan sabit pada ini bina. Bina maknanya kebangunan. Berarti bina ini bina pendapat liket ataupun persoalan liket mengenai tentang masalah sah beribadat. Igaknya nak tinjauan ni nan. Pakan jid kena tinjauan. Gayan hana gufonisnya. Karena meno agak jid tibit tinjauan. Karena seandainya tak kendaki ataupun tak bermakna dia seandainya tak maksudkan dengan muafakat urusan yang keperbuatan pun. Maksud muafakat perbuatan bagi syarak, kayo kan? Nyan kanyo putar buah pun kanyo sah. Kayo kan? Maksud muafakat urusannya adalah urusan yang asal. Maksud muafakat urusannya adalah urusan yang asal. Maka hana gugur. Pakan karena tinjau dari asal but memang sah. Nafsul amri. Karena puno wate secara but memang hana sesuai dengan syariat, betul kan? Ataupun menyata pegah maksud daripada urusan ke nafsul amri, tapi urusan dengan beramal dengan zan. Zan. Maka uraya juga zan tersebut karusak. Karusak zan. Wate karusak zan, maka hana itibar dengan zan yang karusak, dalika hana itibar le. Kenyang kaedah ni. Siapa maksudnya?
Wataukun fakat fasadudan sama dengan ata yang dudonyo berarti hana sesuai lengan. Tapi nya kan tinjau kepada suami cik kan. Cik dina suami amri. Artinya Cuman hanya- muno. Ya. Makanya agaknya kangkan gepegahnya gepesalah tinjau kena dia gede. Nya agaknya gebuh makna tinjauan. Hana hukum kan putai yang beramal agaknya. Ada tak beramal dengan zan pun menyebab zan yang salah. Sama cik. Ya, hana ke dengan sah cik. Nyan masuk ayan. Maka di kun in urida. Wa in urida. Munyo tekedi tabuh makna muafakat urusan lah urusan asal. Maka urusan asal hana gugur. Nafsul amri. Munyo tekedi tabuh makna atanya yang komentar kaya nang ke atas likatnya oleh. Atas likatnya yang kena dengan sifat tuhran je dekat. Sifat tuhran. Ka. Mamunyo tekedi tak pegah. Ya kan? Tak pegah maksud urusan lah beramal dengan zan. Tapi nyatanya zan tidak salah. Kaya kan? Zan tidak salah. Sama dengan mandua hana sah. Mandua hanya boh nan sah. Nyata kaya komentar kaya. Berarti ilikat kengkang berbeza. Gepunan dengan sah dan nazar kepada zan mukallaf. Hana gepunan dengan sah, nazar kepada nafsu amri. Dua versi. Menyebabkan mandua hana sah. Hana nazar kaya. Yang bertiga anggap keliru berarti pendapatnya. Berarti Yang anggap kelirunya pemulung. Yang anggap kelirunya nya menyebab Ibnu Dakil Adi nazar hanya dia pegah berarti bunuh gepunan dengan sah kepada itibar kepada zan mukallaf dan hana gepunan dengan sah itibar kepada nafsu amri hanya pegah menan. Menurut Ibnu Dakil Adi na tinjauan. Karena ada tadang bak dari urusan pun lagian. Ada tadang bak beramal dengan zan juga lagian pekan karena zan kafakit. Watai ka rusak zan sama dengan zan yang salah hana itibar. Sama dengan zan hana tit. tapi deh, ini keliru. Dia itu nak ikut ID nya. Ha. Dia kan mengungkapkan pendapat. Gaya yang tiga pok atas likat. Kami deh, Ha. Nyan kemudian Ha. bak berarti gaknya dia kemukakan pendapatnya. Bak pendapat yang pegah. Ini keliruan. Ini apa yang dia urut. Kan nya jika betul. Nya hana dawa hinan. Benar, dah. Yang jawab so jawab. Yang jawab so. Long pegah bunuh yang jawab dengku bermawi. Ge jawab pendapat bunuh dah kikil ID. Kan, dia belum benar. Kan nya long pegah bunuh. Punyanya udah kan permasalahan apa berarti. Kemudian Kan nyo bunuh jule. Ino baru nian. Kini simak dalam pegah. Ka. Sidra urang gaknyan ge semayang ge sangka dro suci. Kemudian nyata zan gaknyan sangkaan gaknyan gak mahadas. Kai le. Ka. Nyan na gepunan dengan sah puhana. Dijawab ina gepegah. Menyo tekedi tadang bak pendapat yang pertama kalian kepada zan mukallaf yang gepunan dengan sah. Kemudian tadang kepada nafsu amri hana gepunan dengan sah. Kan kamentang ya. Berarti kedua versi, sabah versi takalan dengan zan mukallaf yang gepunan dengan sah, kalian kepada nafsu amri gepunan hana gepunan dengan sah. Kai le. Menyo kun Ibnu Dakil Adi nya nak tinjauannya. Hana mendua hana sah. Apakah hana dua hana sah? Benar. Karena seandainya tak maksudkan pun maksud urusannya adalah urusan asal hana gugur. Sama dengan hana dengan sah. Ataupun seandainya tak maksudkan dengan urusan asal zan mukallaf. Lagi yang kepegah likut. Yang tak anggap sahih menurut itibar zan mukallaf. Hana kita mukallafnya. Pekan. Karena zan mukallaf kan nyata fasid. Zan yang nyata fasid layuk tabar. Sama dengan hana cid. Sama lagi asal cid. Sehingga bedah merupakan menuabah takdirnya hansa. Kasalah berarti zan bayinu khatu'u la yu'tabar. Zan yang tersalah berarti sangkaannya nya hana itibar. Sama lagi asal cid. Jadi rakna dan udang yang menurut kalian. Ayo kan? Berarti mandua hana. Mandua hana sah, hana kepunan dengan sah menurut kalian. Baik tinjauan zan mukallaf maupun tinjauan kepada nafsul amri. Mandua hana sah. Bahkan ada takalan bak zan mukallaf kembali dalam zan mukallafnya kasalah. Munyo zan mukallaf kasalah. La yu'tabar bidzanil bain khatu. Hana itibar zan yang tersalah. Atau hana itibar sebenarnya hana mengepon. Berarti hana mengepon pak cik tadang buat pendapat yang mengatakan bunuh gepunan dengan sah dengan zan mukallaf. Nya menyemudut Ibnu Dakil ID. Makanya longboh makna bunuh wastadharahu barmawi dan kagetuntut zahir geperjelas akannya pendapat Ibnu Dakil ID oleh Barmawi.
Dan kejawab. Kiban cara kejawab? Hai tungku dah kikil ID. Nyan nyata rusak zan sekalipun kedai hanjit tak pernah nyan dengan sahih dan nazar kepada diri urusan buno. Karena buno kasalah zan kaya kan? Munya yang bak diri urusan tu hana boleh bergahle. Nyan kah hana khilaf. Ino bak pun buno di zan atau pebut dengan secara zan droi di suci kemudian kasalah zan. Maka kejawab. Nyan nyata salah zan. Sekalipun hana dikendaki kepada hana kepenan dengan sahih dengan nazar kepada diri urusan karena kasalah buno. Tapi hana tertegah cit untuk penan nyan kepada saya dengan nazar kepada zan. Nyan metang komen kaya. Sama dengan watai pebut kiban buno. Ya, menurut Kubarmawi. Watai pebut ini zan buno, zan betul. Lagi tayang dah sembayang umpama zan kedeh kiblat. Kasah kiblat kedeh walaupun ikut zan kiblat lain kedeh. Ya, makanya nyo untuk lebih jelas lagi, moyo dikedi nanya berarti tak ada pendapat sebki dan kata. Kalan walid subki wa ghairu huna kalamu zakatu fil hasiyah. Berarti kalan kibal pembahasan. Sebab bagi subki dan subki bab masalahnya nyo nak kalam yang disebutkan dalam hasiyah. Dalam artian nyo juga komentar tentang atak ibnu rakikil ID kibal menurut urunyan. Nyan menan yang long pahami. Berarti makna wastad harahu Barmawi malam nyo ile dan long kayakin. Nyan maksudnya adalah tuntut zahir, tuntut jelas akan bandingan Ibnu Daqiqil Aidi yang genyan mengatakan man wabah takdir hana kepenan dengan sah. Kepejelas lain ku Barmawi dan ngejawab sama dengan dia pernah dengan sah. Intibar kepada azan mukallaf. Watebut. Makanya punya lagi fuqaha buno kan buah kan? Fuqaha ke buah fuqaha. Makna sah punya menurut fuqaha gugur qada. Makna sah gugur qada. Jadi iktibar ni awate sesuai dengan syariat. Pumentang yang menjadi ketentuan awate but. Adapun berarti setelahnya buno. Hinanlah nyan gepenan sah berarti tinjau kepada zan mukallaf, hana gepenan sah dengan tinjau kepada nafsul amri. Yang namun demikian, awate kanyata buno, pu gepenan sah ngahana gepenan sah, yang namun tetap payah ulang temayang. Temanyo harus nan dagai. Puna gekensah hata yang kalau buno ile. Sebab buno mesti kada alam. Kenyan kan secara ibarat. Ataupun kalau dalam puke dalam jamul jawami' itu untuk lebih jelas. Tapi long malamnya nya laki lagi aneh. Wastad harahu monyo berarti lombo makna dan menuntut jelas akannya monyo buno lombo makna pun berarti perkataan Ibnu Daqiqil Aidi. Dah perkataan kadang wa fihi nadrun no wa fi hadzal bina nadrun. Ayo kan? Oleh Tengku Barmawi dan kejawab. Kejawab. Namun lain selapih. Tapi kitab biasa nak kitab je. Nanti kalau lo kembali pun kitab tanah ya. Atau yang usul je tanah ni. Nya pun tarikah usul. Riyadatul Uqul. Kalau ni nanti kiban lebih makna. Berarti punya makna kamu putah wastad harahu. Berarti punya dakalan kayan kan untuk dangnya, untuk dang lebih je baik langsung phone ni cuma dua hana. Bun lain ku dak kikilan dia ke dua hana kan. Mandua boh takdir berarti nyan gayan hana keun dengan sah. Maka untuk ngambil jalan selamat mana? Hana gepenan dengan sah ibar kepada diri urusan. Tapi hana tertegah cik penan dengan sah nazar kepada dan. Agak lebih selamat mana? Hana penafi mantabo. Ya. Barmawi. Yujab.
Enggak lebih lahir wa ajaba. Hai nanti kali belai. Hai nyolah kita rayu dah guna. Lagi olah mesti tiga gam memang dah. Dan jetit mesti contoh mesti jetit biar tunggu baru Saudi dah buat. Saudi dah buat mesti. Thấy không? Thôi thì nhà bị hạ được tốt bức án được. Phải là không phấn này. Mày không phấn này, phải yang đâu ai đâu. Mau nyo di yang nampak balung selapis lagian nanti. Toh yang mudeng pendapat nazar kepada dan mukallaf. Yang pertama dan nazar kepada nafsul amri. Hai je punya bertanggung bukan je. Cuma elongnya yang kaya kindurah hati lagi yo. Ya kan? Tidaklah halnya berarti minta lom pembantu ataupun perasih lom kan untuk sokongan. Hai intinya mana? Makanya lon dengar le tan kemulia pegah. Tapi long hana terbalik lom. Yang menan. Bahkan karena lebih yakin kata kalau pegah. Mal lagi kunyan tu kan? Kun Syafi'i ju ra'yuna sawab yahtamil khata. Ra'yu ghairina khata yahtamilu sawab. Pendapat kami benar boleh jadi salah. Pendapat yang bukan kami salah boleh jadi benar. Jadi hana ternafi dia. Hana ternafi kebutui datat dan kesalah datat yang benar. Tapi nyo yang kata idra terfikir nya lagi yo berarti merumpuk surah. Oh, punya pendukung lain. Tahu kan? Lebih jelas lah. Mungkin bisa saja terujuk nanti. Kamu nan surah. Rujuk adalah hak wajib. Tapi nya hana rujuk lah. Hana rujuk untuk lagi. Jadi kalau dalam yang ujung amik kiban. Nanti punya baklong nyan yujabu nyan adalah jawaban Tunku Barmawi dijawab nazar dari Ibunda Kikil Aidi. Yang lain minta tahu tok tu gaduh tahu preh pemidah tapi. Ya harus udah biji. Ilong pi punya hana lagi kan hau tep cit. Jadi wallahu alam bisawab.